Kali ini saya akan membahas sebuah fakta persidangan di persidangan pra-peradilan ya, yang sebut saja memproses gitu ya, permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Hasto Kristianto melalui pengacaranya. Mereka minta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membatalkan status tersangka yang ditetapkan oleh KPK atas diri Hasto dengan alasan ini itu cacat hukum dan segala macam. Ya, kan sebelumnya tertunda kan, KPK tidak bisa langsung memberikan jawaban karena kuasa hukum Hasto merubah petitumnya 2 kali dan tanpa diberikan kepada KPK, sehingga nggak bisa dong langsung di tempat berikan jawaban, kan harus dipelajari dulu, disusun jawabannya. Nah, pada hari Kamis lalu, dijawablah kira-kira gitu ya, dengan terang benderang, dan fakta-fakta yang selama ini tertutupi dibuka, sehingga jelas duduk perkaranya. Kenapa di tahun 2020 sebenarnya Hasto itu hampir kena operasi tangkap tangan KPK, tapi kenapa gagal? Nah, ini dia yang terungkap di sidang pra-peradilannya Hasto. Makanya jangan di-skip video saya, nanti saya terangkan dengan detail siapa oknum kepolisian yang menghalangi KPK. Mantap ini ya. Seperti biasa, yang ringan dan yang lucu dulu lewat ya. Ini ada berita dari Filipina. Nah, Filipina dan Indonesia menganut sistem pemilihan pilpres yang berbeda. Kalau di Indonesia, paketnya jadi satu. Capres dan cawapres ya satu paket. Tapi kalau di Filipina, presidennya sendiri dipilih, wapresnya sendiri dipilih, oke? Nah, kita tahu yang terakhir ini presidennya adalah Ferdinand Marcos Jr., Bongbong Marcos kalau nggak salah namanya ya, panggilannya ya. Yang satu lagi, yaitu dia sebagai presiden. Wakil presidennya Sara Duterte, anak dari presiden yang sebelumnya, yaitu Duterte yang keras itu ya. Nah, baru-baru ini, kita lihat ini ya, berita dari kompas.com. Sara Duterte yang baru-baru ini sebenarnya jadi wakil presiden Filipina resmi dimaksulkan, dipecat gitu ya. Setelah lebih dari 200 anggota DPR Filipina, tentu bukan DPR Indonesia ya, setuju dengan mosi yang diajukan. Tuduhan serius seperti konspirasi pembunuhan karena dia ngancam mau membunuh presiden ya. Lalu korupsi hingga miliaran rupiah mengancam posisi Sara Duterte ini ya. Nah, kenapa bisa? Ya tadi karena pemilihan presiden dan pemilihan wakil presiden itu terpisah kalau di Filipina, dan hukum memperbolehkan hal seperti ini ya, sehingga dia bisa dipecat hanya dengan mosi tidak percaya yang diajukan. Nah, kemudian berita bahwa DPR Filipina menyetujui pemaksulan Wapres Sara Duterte digoreng sama para buzzer PDIP, salah satunya Eko Kuntadi. Anda lihat di bawahnya, dia bilang sih sederhana disebutnya di Filipina, maksudnya tuh di Filipina tuh wapresnya dimaksulkan. Maksudnya nih giliran Gibran, udahlah orang tahu gitu ya. Makanya ninja cireng gitu ya, mencuit gini lah kalau tukang tambal ban sepeda jadi buzzer. Otaknya ngesot katanya ya. Apa juga dipakai buat digoreng. Oke. Nah, di Indonesia kita lihat ya, ada cuitan dari Eprilika Firamli bilang begini, rame banget soal dana untuk IKN Nusantara diblokir Kementerian Keuangan katanya ya. Padahal pemblokiran dilakukan karena ada penyesuaian anggaran dalam rangka efisiensi. Anggaran baru bisa dibuka kembali bila DPR telah menyetujui. Kubu 16% lobet dan anak abah 24 nangis lagi nih. Jadi begini, kan ada berita. Nah, sayangnya media massa di Indonesia ketika menurunkan berita kadang-kadang nggak komplit atau sengaja dimiring-miringin. Contoh ini CNN Indonesia bilang apa? Otorita blak-blakan isu Prabowo stop IKN buntut anggaran diblokir. Ya, padahal sih nggak salah juga. Maksudnya blak-blakan menjelaskan isu bahwa Pak Prabowo itu stop IKN karena anggaran diblokir. Jadi begini, betul anggarannya diblokir karena kan Pak Prabowo bilang untuk menghemat. Karena untuk menghemat, anggaran disusun ulang. Ya dong. Misalnya
Untuk departemen anu dipotong sekian miliar, departemen anu dipotong sekian miliar, depannya anu semuanya dipotong. Ya kan berapa ratus triliun itu ya, 300 lebih kalau saya nggak salah mau dihemat. Nah, karena mau dihemat, Kementerian Keuangan menyusun anggaran baru dong. Oke. Karena menyusun anggaran baru, anggaran itu diserahkan lagi ke DPR untuk disetujui. Setelah disetujui, baru jalan lagi. Bukannya Pak Prabowo menginstruksikan stop, blokir itu dana untuk IKN, orang malah ditambah dana untuk IKN. Jadi gorengannya sorry ya, blow on banget ya. Jadi memang diblokir sementara karena lagi disusun ulang anggarannya. Setelah disetujui DPR dibuka lagi. Begitu coy ya, biar pinter kita. Nah, ini cuitan Vicky Yosi, menarik juga ya. Betul juga kata akun ini. Di bawah tuh ada akun yang memposting suatu foto ya. Orang baik di gerombolan penyamun, dialah penjahatnya, sehingga diserang terus. Di bawah tuh ada foto, di lingkaran para penyamun, orang baik adalah penjahatnya. Nggak usah saya bahas lagi ya, Anda ngerti maksudnya ya. Oke. Nah, belakangan ini kan sering ada anak-anak ABA dan anak-anak lobet 16% bilang, mana tuh Jokowi? Ini ada pertemuan di Kagama atau di keluarga besar alumni Gajah Mada, Anies hadir, Ganjar hadir. Mana itu Jokowi yang ngakunya lulusan Gajah Mada? Hah? Palsu kali ijazahnya, kok nggak muncul-muncul? Ya, orang mau muncul mau enggak, kok disangkut-sangkutin sama ijazah palsu, apa gitu ya? Ya kalau Pak Jokowi nggak mau hadir, memang haknya dia lah. Ya. Nah, ternyata yang ngegoreng itu harus malu. Nih kita lihat nih ya, cuitan dari Alex. Dia bilang, Jokowi menghadiri, di sini dalam keadaan lagi presiden dia tuh ya. Presiden Jokowi menghadiri acara reuni. Reuni apa? Reuni akbar keluarga alumni Universitas Gajah Mada, Kagama, di tahun 2018 di Jakarta Convention Center. Di situ ada tanggalnya, hari Sabtu 22 September 2018. 6 tahun yang lalu, 6 lebih lah. Ya, Jokowi sebagai alumni Gajah Mada hadir di Jakarta Convention Center. Itu yang di bawah siapa itu? Siapa itu ya? Hitam nggak kebaca itu ya. Dia tweet apa? Ngaku-ngaku lulusan UGM, nggak pernah datang undangan reunian, apalagi pengukuhan guru besar UGM. Sudah pernah datang di 2018, lu bawel aja, lu blow on ya. Oke. Nah, ini kita mulai masuk nih ya, yang serem-serem nih ya. Prilika Firamli mencuit begini. KPK pernah mengungkap bahwa Hasto Kristianto menahan surat undangan dari DPR untuk pelantikan Maria Lestari sebagai anggota DPR RI. Ya, dan sekarang ada lagi fakta bahwa Hasto Kristianto memberi talangan untuk suap Harun Masiku. Apa iya KPK memberi keterangan tanpa bukti? Karena kan kuasa-kuasa hukumnya Hasto bilang KPK itu memberikan pernyataan atau keterangan nggak ada buktinya. Nah, ini buktinya. Ya, salah satunya KPK mengungkap Hasto menalangi uang suap terkait Harun Masiku. Itu terungkap pada saat sidang di Kamis lalu. Aduh. Nah, kita lihat nih fakta yang lebih sadis. Ini yang nurunin suatu media massa yang harus Anda percaya, yaitu Kompas ya. Kompas bilang begini. Inilah siasat Hasto dan Harun Masiku lolos dari OTT KPK. Ya. Caranya gimana? Mulai dengan merendam HP hingga kabur ke PTIK. PTIK itu adalah Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Dia ngumpet di sana. Kok gara-gara ngumpet bisa lolos? Nah, ini yang saya mau cerita ya. Jadi ceritanya di sidang pra peradilan ini KPK mengungkapkan dugaan siasat Sekjen PDIP ini ya, Hasto Kristianto dan Harun Masiku untuk meloloskan diri dari operasi tangkap tangan KPK pada 8 Januari 2020 lalu. Caranya begini, ini diungkapkan oleh tim Biro Hukum KPK yaitu ya, saat membacakan tanggapan atas dalil dan permohonan pra peradilan Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Kamis 6 Februari 2025 lalu ya. Nah,
Anggota tim biro hukum itu yang dari KPK namanya Karisma Puspita Mandala. Ya, Karisma Puspita Mandala. Dia sebut bahwa KPK sudah menerbitkan surat tugas penyelidikan tertutup sejak Desember 2019. Wih, penyelidikan tertutup merupakan langkah yang ditempuh KPK untuk menggelar OTT, operasi tangkap tangan, ya. Pengumpulan data dan informasi dilakukan secara senyap hingga melakukan penyadapan. Nah, penyadapan nih ya. Dari itu, KPK mengendus bahwa Hasto dan Harun menyuap anggota Komisi Pemilihan Umum, yaitu Wahyu Setiawan yang sudah ditangkap dan sudah dipenjara dan sudah bebas sekarang, ya. Supaya apa? Agar Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024 dengan mekanisme penggantian antar waktu daerah pemilihan 1 Sumatera Selatan. Oke. Jadi pada tanggal 8 Januari, tim penyelidik dan penyidik pun bergerak menangkap sejumlah pihak yang terlibat dalam menyuap Wahyu Setiawan ini, ya. Nah, melalui operasi senyap itu, KPK berhasil menciduk kader PDIP yang namanya Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah, yang nggak lain dari pengacara Hasto juga sih ya, di sebuah rumah makan di Sabang, Jakarta Pusat. Jadi ada dua nih ya yang ketangkap nih ya, kader PDIP. Kemudian, tim KPK katanya di sini di fakta persidangan itu menangkap juga Wahyu Setiawan ini yang anggota Komisi Pemilihan Umum di Bandara Soekarno-Hatta, ya. Nah, kemudian yang ditangkap juga bekas anggota Bawaslu sekaligus kader PDIP Agustiani Tio Fridelina, ya, yang sebagai perantara untuk penyuapan itulah di kediamannya hingga sepupu Wahyu dan istrinya di Banyumas, Jawa Tengah. Ketangkap tuh semuanya tuh, ya. Selanjutnya, termohon dalam hal ini KPK juga bergerak mengejar Harun Masiku dan Hasto, ya, yang saat ini jadi pemohon pra peradilan ya, dengan bermaksud untuk mengamankannya, untuk nangkep lah gitu maksudnya, kata Karisma waktu di persidangan itu. Oke, tinggal dua nih, Hasto dan Harun Masiku. Tapi sayangnya Hasto dan Harun Masiku lolos, ya, dari kejaran penyidik. Nah, operasi senyap itu belum sempurna, tapi sudah diumumkan oleh Ketua KPK saat itu, Firly Bahuri, melalui konferensi pers. Lah, ini memang sepertinya sengaja Ketua KPK saat itu, Firly Bahuri, yang kita ketahui dekat dengan PDIP, ya. Jadi operasi senyap itu yang mau nangkap belum selesai, masih ada dua lagi, yaitu Hasto dan Harun Masiku. Ketuanya bikin konferensi pers. Ya mestinya kan senyap dong, nangkep dulu, udah berhasil nangkep baru konferensi pers. Ini tinggal dua lagi belum ketangkep, Firly Bahuri nggak tahu ya sengaja atau gimana bikin konferensi pers, begitu maksudnya. Nangkep ya. Kemudian dikatakan padahal KPK kan belum sempurna, masih ada kurang dua kan, karena Harun Masiku dan Hasto belum diamankan. Itu dijelaskan oleh Karisma lagi ya. Aduh, mantap ini, baru tahu ya, baru tahu ya. Nah, kemudian ada perintah untuk merendam handphone, ya. Nah, ketika mengintai untuk memburu Harun Masiku, salah satunya melalui operasi penyadapan, tim penyelidik dan penyidik KPK yang bekerja saat itu mengantongi petunjuk yang berisi percakapan Harun Masiku sebelum menghilang dan menjadi buron hingga sekarang, katanya ya. Karisma mengatakan bahwa sekitar pukul 7.54 sore, ya, KPK mendapati Harun dihubungi penjaga keamanan rumah aspirasi yang terletak di Jakarta Pusat, yaitu Nur Hasan, yaitu penjaga keamanan ya. Nur Hasan ditenggarai menjadi tangan panjang atau perpanjangan tangan lah maksudnya ya, dari Hasto dalam memberikan arahan kepada Harun. Dia pakai yang namanya Nur Hasan ya, untuk mengontak Harun. Nah, ada perintah dari Hasto kepada Nur Hasan ya, di sini dikatakan yang digunakan oleh Hasto ini untuk menelepon. Jadi Nur Hasan itu disuruh Hasto untuk menelepon Harun Masiku. Jadi bukan Hasto yang nelpon langsung ya.
Dia kasih instruksi, rendam itu handphone di air supaya ya tidak terlacak, dan juga Harun Masiku disuruh melarikan diri dari kejaran petugas. Ya. Waduh. Kemudian Karisma pun membacakan detil percakapan Hasan dan Harun melalui sambungan telepon. Ternyata direkam itu, ya. Percakapan antara Nur Hasan yang perpanjangan tangan Hasto dengan Harun Masiku terekam. Wah. Kemudian dikatakan di sini, Hasan ini yang direkam tuh suaranya menjelaskan kepada Harun Masiku, katanya ya, bahwa ia diminta oleh tanda kutip bapak ya, Hasto maksudnya ya, untuk merendam handphonenya Harun Masiku ke dalam air. Jadi intinya begini, Hasan nelfon Harun Masiku, bapak minta lu rendam handphone lu ke dalam air. Wah, katanya perintah ini disampaikan beberapa kali karena Harun nggak ngerti maksudnya apa ini ya. Nah, ini nih kira-kira nih percakapannya bilang begini, bapak handphonenya harus direndam di air. Terus bapak standby di DPP ya, DPP PDIP gitu ya, kata Hasan. Iya, oke, di mana disimpannya? Direndam di air, Pak, kata Hasan lagi. Di mana? Harun nanya lagi, enggak tahu deh. Saya disuruhnya bilangnya direndam aja, jawab Hasan. Ini kan ditanya berkali-kali ya, karena nggak ngerti Harun Masiku. Padahal maksudnya Hasto ya melalui Hasan suruh Harun Masiku rendam. Pinter ya, dia nggak ngomong sendiri, suruh Hasan. Oke. Kemudian katanya di sini, waduh ini menarik nih. Sebentar nih saya lihat nih. Di sini katanya lagi, Harun ya kemudian meminta Hasan yang menginstruksikan itu membawa sepeda motor dan bertemu di satu tempat di kawasan Cutmutia. Setelah itu Harun lenyap, jejaknya samar dan tak kunjung berhasil ditangkap. Kemudian atas perintah pemohon tersebut, yaitu pemohonnya ya si Hasto ini ya, Harun Masiku menghilang. Kan disuruh rendam ke dalam air dan menghilang gitu ya, dan kabur sampai saat ini dan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Woi. Nah, ini yang menarik nih. Ini yang menariknya. Simak baik-baik ya. Di sini ada fakta lagi yang diterangkan oleh Karisma, bahwa Hasto dan Harun waktu itu terdeteksi diduga kabur ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK untuk meloloskan diri. Wih. Kemudian KPK menemukan petunjuk bahwa Harun dan Hasto sama-sama bergerak ke arah PTIK. Ya, entah melalui penyadapan atau apa gitu ya. Hal ini juga sama katanya ya. Dilakukan pengejaran kepada Hasto dan Harun ini ya, yang ternyata menuju PTIK, di mana lokasi tersebut sama dengan posisi Harun Masiku. Jadi Harun Masiku ngumpet di PTIK ternyata. Jadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dipakai untuk tempat persembunyian. Kok bisa gitu ya? Oke deh, ini PR-nya Pak Listio Sigit nih ya, sebagai Kapolri yang sekarang ini ya. Nah, tapi ini menariknya nih ya, ketika mau diringkus di PTIK, tim KPK ini dalam melaksanakan tugas mau menegakkan hukum dihalangi oleh sejumlah orang yang disuruh sebagai suruhannya Hasto ya. Ini menarik nih. 5 penyelidik dan penyidik dari KPK ditangkap oleh gerombolan orang yang dipimpin oleh AKBP Hendi Kurniawan pada pukul 8 malam. Aduh, ini bukan karangan saya loh, ini berita Kompas. Jadi 5 penyelidik dan penyidik KPK ditangkap. Mau nangkap Hasto dan Harun Masiku, malah mereka ditangkap oleh segerombolan orang yang dipimpin oleh oknum kepolisian yang pangkatnya AKBP yang namanya Hendi Kurniawan. Waduh, Pak Listio gimana ini ya? Oke, lanjut. Nah, Hendi ini, oknum polisi ini dan anak buahnya menggeledah petugas KPK tanpa prosedur. Wah, gawat ini ya. Mereka menginterogasi, mengintimidasi, hingga melakukan kekerasan verbal dan fisik. Verbal mungkin dimaki-maki ya. Fisik, aduh ada pukulan nih. Ya kan fisik namanya. Nggak tahu lah fisiknya gimana ya. Kemudian tidak hanya itu katanya. Alat komunikasi
penyelidik dan penyidik KPK juga diambil paksa oleh gerombolan Hendy. Baru tahu saya ya. Jadi upaya tangkap tangan Harun Masiku dan Hasto tidak bisa dilakukan. Astaga. Kemudian petugas KPK yang memburu Harun itu, yang ditangkap, digeledah, diinterogasi tadi ya, baru dilepas pada kebesokan harinya pukul 4.55 pagi. Tim penyelidik dan penyidik KPK sebagian juga ada polisi kan. Jadi polisi apa ya, nyekap polisi gitu ya. Ini kalau bahasa saya ya, mohon maaf mungkin nggak tepat kali ya. Nah, gerombolan Hendy bahkan melakukan tes urin. Buat apa melakukan tes urin narkoba ya kepada para penyelidik dan penyidik KPK yang mau menangkap Harun Masiku dan Hasto? Ternyata hasilnya negatif ya. Nah, penyelidik dan penyidik KPK baru dilepas setelah dijemput oleh Direktur Penyidikan termohon atau Direktur Penyidikan KPK. Gila ya, mesti dijemput baru dilepas ya. Nah, jadi PT IKA menjadi titik terakhir yang membuat KPK kehilangan jejak. Ya, baik itu Harun yang pasti menghilang, dan Hasto juga karena ngumpet di PT IKA, ini menurut keterangan ini ya, nggak bisa ditangkap. Menarik ya. Nah, Firly yang ketua KPK saat itu menolak menetapkan Hasto sebagai tersangka. Ya. Nah, menariknya setelah gagal menangkap Harun dan Hasto, sebagian tim penyelidik dan penyidik KPK hendak menyegel kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat, namun gagal juga. Mereka akhirnya pulang ke Gedung Merah Putih KPK untuk menggelar ekspos penetapan tersangka hasil OTT. Ya, tanpa Hasto dan Harun Masiku tentunya. Ya. Tim penyelidik dan penyidik menjelaskan dengan detail peran Hasto dalam forum yang dihadiri pimpinan KPK, yaitu Firly Bahuri CS. Nah, termasuk peran pemohon dalam ini Hasto dalam konstruksi perkara tersebut. Tetapi pimpinan saat itu belum menyepakati menaikkan status Hasto atau pemohon dalam kasus ini sebagai tersangka karena menunggu perkembangan hasil penyidikan, kata Karisma. Akhirnya ekspos itu ditutup katanya dengan hanya menetapkan 4 tersangka: Wahyu, Saiful Bahri, Agustiani, dan Harun Masiku yang masih buron. Hasto tidak ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ketimbang mengejar Harun, Firly Bahuri justru mengganti satuan tugas penyidikan yang menangani Harun ke satgas lainnya. Bahkan Firly memurangkan ketua satgas penyidikan saat itu, yaitu AKBP Rosa Purbobekti, ke Polri meskipun masa penugasannya belum selesai. Jadi seakan-akan untuk mematikan usaha menangkap Hasto gitu. Jadi ketua satgas penyidikan KPK yang juga dari kepolisian, yaitu Rosa Purbobekti yang pangkatnya AKBP, dipulangin ke Polri oleh Firly. Nah, Firly sekarang menjadi ini ya, kalau nggak salah status tersangkanya, statusnya sebagai tersangka maksud saya, dalam sebuah kasus juga yang berhubungan dengan ini di Polda Metro Jaya. Cuman belum ditangkap-tangkap nih, saya bingung kenapa ya. Ternyata gitu ya, akhirnya bisa lolos Hasto ya. Nah, CNN pun memberitakan hal yang sama. Di sini terang-terangan dia sebut bahwa KPK menjelaskan, KPK.2 tuh ya, AKBP Hendy Kurniawan gagalkan penangkapan Harun dan Hasto di PTK. Saya sih berharap yang namanya AKBP Hendy Kurniawan, ini kan AKBP pangkatnya 4 tahun yang lalu ya, mungkin sekarang sudah menjadi kombes. Biasa dari AKBP kan naik jadi kombes ya. Ya, mungkin sudah jadi kombes nih Hendy. Ya, saya nggak tahu ya. Ini menarik. Mestinya nanti Hendy Kurniawan nih dipanggil sebagai saksi dah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di minggu depan. Harusnya lah, menurut saya. Hakim harusnya manggil nih ya. Dan ini juga sebagai catatan Pak Listio Sigit nih. Oke. Jadi mulai terang benderang ya, kenapa Hasto akhirnya bisa lolos dari OTT KPK di tahun 2020. Oke? Baru tahu saya.
Jadi itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.